Napoli sangat menginginkan Francesco Pio Esposito dari Inter Milan. Napoli berusaha keras untuk merekrut penyerang muda yang dimiliki oleh Inter, Francesco Pio Esposito, yang saat ini dipinjamkan ke Spezia di Serie B. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Il Mattino yang berbasis di Naples. Mereka mengatakan ada juga klub-klub di Liga Inggris yang mengincar Pio Esposito, namun, mereka meyakini bahwa Napoli adalah pihak yang paling menginginkannya. Tentu saja, tidak akan mudah meyakinkan Inter untuk berpisah dengan Pio Esposito, terlebih hubungan kedua klub mengenai bursa transfer tidak pernah berjalan mulus, terkecuali mengambil pemain secara gratis. Potensi remaja tersebut membuat Inter masih menganggapnya sebagai bagian penting untuk rencana masa depan. Tetapi, Napoli tampaknya berserikat untuk mengadakan pertemuan untuk membahas Pio Esposito. Partenopei akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mengontrak pemain berusia 19 tahun tersebut. Inter serius ikuti perkembangan Nico Paz, tapi harus menunggu keputusan Real Madrid. Inter dikabarkan tengah memantau pemain muda berbakat yang tengah membela Como, Nico Paz. Rencana penanda tangan untuk bursa transfer musim panas mendatang, tetapi Nerazzurri kemungkinan harus mengetahui apa keputusan dari Real Madrid. Paz telah membuat kesan yang kuat sejak pindah ke Serie A pada musim panas. Meskipun ia hanya mencetak 1 gol Liga sejauh ini, ia telah menunjukkan kemampuan untuk menciptakan peluang dengan sangat baik. Bahkan karena penampilannya ini, ia dipanggil oleh tim nasional Argentina, meski ia baru berusia 20 tahun. Como mendatangkan Paz dengan biaya 6 juta euro pada musim panas kemarin. Tetapi Real Madrid memiliki opsi pembelian kembali yang ditetapkan sebesar 12 juta euro, yang berlaku hingga musim panas 2027. Meskipun untuk saat ini tampaknya sulit bagi Paz menembus tim utama Real Madrid, namun bukan tidak mungkin tim raksasa Spanyol tersebut bisa mendatangkannya kembali untuk dijual lebih mahal kepada para peminat si pemain. Inter Milan dan Juventus tertarik dengan bintang Barcelona. Andreas Christensen saat ini menarik perhatian dari dua klub besar Italia, Juventus dan Inter Milan, meskipun ia secara terbuka menyatakan bahwa dirinya akan tetap bertahan di FC Barcelona. Bek asal Denmark ini sedang dalam masa pemulihan cedera dan menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memulihkan kondisi fisiknya agar dapat kembali bermain dan membantu timnya di lapangan. Meskipun Christensen sudah menegaskan komitmennya kepada Barcelona, rumor transfer tetap saja beredar. Hal ini tidak lepas dari situasi yang dihadapi Barcelona, di mana mereka terpaksa mengandalkan Inigo Martinez dan Pau Cubarsí sebagai bek tengah utama dalam beberapa pertandingan terakhir. Kondisi ini diperburuk oleh masalah finansial klub, terutama terkait pendaftaran pemain yang harus sesuai dengan peraturan Financial Fair Play (FFP) La Liga. Menurut laporan terbaru, baik Juventus maupun Inter Milan sedang mempertimbangkan langkah serius untuk mendapatkan jasa Christensen. Ketertarikan kedua klub raksasa Serie A ini tidak mengejutkan, mengingat reputasi Christensen sebagai salah satu bek tengah yang solid di Eropa. Menariknya, Christensen sempat dikeluarkan dari daftar pemain terdaftar Barcelona untuk memberi ruang bagi Dani Olmo pada paruh pertama musim ini. Namun, Barcelona kini berencana untuk mendaftarkan kembali Christensen, sementara mereka juga harus mencari cara untuk mendaftarkan ulang Olmo untuk paruh kedua musim. Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya manuver keuangan yang harus dilakukan klub untuk tetap kompetitif di level tertinggi. Pertandingan tunda Fiorentina kontra Inter, kemungkinan besar dimainkan bulan Februari. Pertandingan Serie A hari ini antara Fiorentina dan Inter telah ditangguhkan, karena keadaan darurat medis yang dialami gelandang Edoardo Boff. Petugas pertandingan telah mengonfirmasi bahwa pertandingan saat ini ditangguhkan setelah pemain berusia 22 tahun itu pingsan. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, pertandingan tunda Fiorentina kontra Inter kemungkinan akan dimainkan ulang pada bulan Februari, mengingat komitmen kedua klub di kompetisi Eropa masing-masing, dan Supercoppa Italiana pada bulan Januari.
Pertandingan diperkirakan akan dilanjutkan pada menit ke-17, dengan tim yang sama seperti saat pertandingan dihentikan, pemain yang sudah digantikan atau dikeluarkan, misalnya karena kartu merah, tetap tidak dapat bermain. Dalam kasus ini, jika Boff kembali bugar maka ia wajib bermain, jika tidak maka harus digantikan dan mengurangi jatah pertukaran pemain bagi Fiorentina. Bocoran jersey Inter Milan musim 2025, garis biru hitam, dengan sentuhan gradasi abu-abu. Bocoran jersey baru Inter Milan untuk kampanye musim depan, 2025 telah muncul di dunia maya. Informasi ini pertama kali diungkap oleh Footy Headlines, situs terpercaya yang kerap membocorkan desain jersey klub-klub top dunia, sebelum rilis resmi. Bocoran tersebut menunjukkan desain jersey yang mengusung identitas klasik Inter, dengan pola garis hitam dan biru yaitu nerazzurri. Namun, ada sentuhan baru yang cukup mengejutkan, warna hitam pada bagian bawah jersey berubah menjadi abu-abu. Gradasi ini memberikan nuansa modern dan segar pada seragam yang sudah ikonik tersebut. Detail lainnya mencakup logo Nike, 2 bintang Inter, dan logo klub yang semuanya berwarna biru langit cerah, celeste. Warna ini memberikan kontras yang menarik, dan mempertegas elemen-elemen penting pada jersey. Laga tunda Fiorentina versus Inter Milan, akan dimulai dari menit ke-17. Pertandingan tunda di pekan ke-14 Serie A antara Fiorentina kontra Inter Milan, akan dimulai dari menit ke-17, hal ini dilaporkan oleh Corriere dello Sport via FC Internews. Penundaan ini terjadi setelah insiden mengejutkan yang melibatkan pemain Fiorentina, Edoardo Boff, mengalami situasi darurat medis di tengah pertandingan. Pemain berusia 22 tahun itu tiba-tiba kolaps di tengah lapangan, memaksa tim medis untuk segera turun tangan dan membawanya ke rumah sakit. Saat pertandingan dihentikan, waktu menunjukkan menit ke-17, maka, ketika laga dilanjutkan nanti, pertandingan akan dimulai dari waktu tersebut, dengan kondisi yang sama seperti sebelum penghentian. Keputusan ini mengikuti aturan resmi yang berlaku dalam situasi pertandingan yang terhenti karena kondisi luar biasa, seperti kasus darurat medis.